Hai, para sudaders, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Swordsman untuk bagian yang kedua. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan acara pengunduran diri Tetua Liu akhirnya pun tiba. Ia berdiri di tengah depan para tamu yang diundang serta mengungkap niatnya untuk menarik diri dari Sekte 5 Aliansi. Dan kelak ia tidak akan ikut campur lagi dengan semua permasalahan di dalamnya. Namun hal itu ia dihentikan oleh murid Sekte Songsan bernama Fei Bin yang tiba dengan membawa perintah dari Ketua Zuo. Dengan menyatakan Tetua Liu tidak boleh mengundurkan diri sebelum membunuh teman Tetua Liu sendiri, yaitu Chiang dari Sekte Matahari Bulan. Mereka menganggap pertemanan antara Tetua Liu dengan Chiang akan membawa petaka bagi para aliansi. Kemudian Tetua Liu pun menjelaskan hubungan antara dia dengan Chiang hanya sahabat musik dan tidak akan menjadi pengkhianat. Namun para petinggi dari sisi lain memilih memihak kepada utusan Ketua Aliansi ketimbang membantu Tetua Liu yang tak berdaya menghadapi tuduhan penuh prasangka tersebut. Lalu salah seorang muridnya yang ingin membela gurunya bahkan terbunuh oleh Fei Bin dalam satu serangan, sehingga tetua yang mengamuk pun menyerang untuk menghabisi Fei Bin. Namun ia dicegah oleh Ding Mian yang datang dengan membawa anak Tetua Liu sebagai sandranya. Bahkan dalam sekejap istri Tetua Liu pun langsung dihabisi dengan menunjukkan kejinya Sekte Songsan sebagai pemimpin 5 aliansi. Dan semua petinggi dari sekte lain yang menyaksikan hal tersebut tidak melakukan apapun. Hingga Tetua Liu pun kecewa berat dengan 5 aliansi ini dan ia menyerang dirinya sendiri untuk bunuh diri. Namun Chiang tiba saat itu juga untuk menghentikan sahabatnya itu. Chiang memandang rendah semua orang yang hadir dalam acara tersebut, mengaku sebagai sekte terang membela kebenaran, tapi perbuatannya tidak lebih baik dari binatang. Dalam sekejap Chiang bertarung dengan Fei Bin dan Ding Mian, namun terkurasnya energi yang ia salurkan kepada Ling sebelumnya membuatnya kalah dalam peraduan tenaga dalam sehingga terlempar. Dan Chiang menggunakan senjata rahasianya dengan membawa sahabatnya kabur dari sana. Saat itu Yu Changhai segera mengambil langkah 1000 karena ia tahu Ketua Yue akan mengincarnya. Dan benar saja di tengah perjalanan ia terkejar oleh para sekte Wasan yang meminta Yu Changhai menyerahkan kedua orang tua Lin Fingzi, sehingga duel antara kedua sekte ini pun langsung terjadi melalui serangkaian pertukaran jurus dan Ketua Yue akhirnya memenangkan pertarungan tersebut. Tiba-tiba seorang pembawa pesan sekte King Chen pun datang dengan memberikan laporan bahwa kedua orang tua Lin Fingzi telah diculik oleh Mu Gaofeng. Sedangkan di kuil tua, Ling dan Yilin sedang mendengarkan alunan suara musik yang merdu, sehingga mereka pergi mencari sumber suara tersebut. Dan mereka menemukan Chiang dan Tetua Liu yang membicarakan musik dan persahabatan mereka. Tidak lama kemudian, Fei Bin datang sehingga Ling pun keluar untuk membela kedua tetua tersebut. Yilin yang juga keluar untuk membela kakaknya pun langsung berhadapan dengan senior Songsan itu, sehingga mereka semua pun dikalahkan. Dan saat itu juga Moda yang merupakan ketua sekte Hengsan Selatan sekaligus kakak seperguruannya Tetua Liu datang ke sana yang setuju dengan Fei Bin untuk membunuh adik seperguruannya itu yang telah berteman dengan orang dari sekte sesat. Namun ia pun berbalik menghaluskan pedangnya kepada Fei Bin dan pergi begitu saja. Setelah itu Chiang dan Tetua Liu menyerahkan buku musik yang mereka salin selama ini kepada Ling. Tidak ada yang lebih penting bagi kedua tetua ini selain terhadap nada dan irama. Mereka berharap pendekar Wasan ini kelak bisa mewarisi kedua buku itu ke generasi yang menghargai hal yang sama. Kemudian Chiang dan Tetua Liu pun mengembuskan nafas terakhirnya setelah mereka berdua tertawa terbahak-bahak. Kemudian malamnya Ling pun lalu menguburkan kedua tetua yang sangat ia hormati ini, dan sebuah kantong jimat jatuh dari tubuh Yilin saat mereka meninggalkan tempat tersebut. Kemudian Dongfang yang selalu mengawasi Chiang takut kalau tetua itu mengkhianati sekte Matahari Bulan kini hanya bisa melihat kuburannya, dan tanpa sengaja ia pun menginjak dan menemukan kantong Yilin yang terjatuh. Dengan emosionalnya kilas balik masa lalunya kembali. Dikala itu situasi tengah terjadi pembantaian dan pembunuhan di sekitaran yang membuat kedua orang tuanya pergi dengan kereta kuda meninggalkannya dan adik kecilnya yang ia sembunyikan ke dalam keranjang. Kemudian Dongfang pun memberikan kantung jimat kepada adiknya serta berjanji akan kembali menjemputnya. Ia pun memancing orang-orang yang mencarinya itu hingga bertemu dengan seorang lelaki dengan seni bela diri yang tinggi yang menghabisi semua pengejar tersebut.
Lalu lelaki itu pun menolak memberitahu namanya dengan menyatakan Dongfang memiliki bakat untuk belajar seni bela diri. Hanya saja Dongfang bukanlah seorang pria. Demi belajar kungfu dan menjadi orang yang kuat agar tidak ditindas kembali, Dongfang pun menyatakan dirinya bersedia menyamar sebagai lelaki dan meminta agar ia dibawa ke tebing hutan hitam. Sehingga mereka pun kembali ke kota untuk menemukan adik yang ditinggalkannya, namun tidak menemukan apapun di sana. Sementara itu Ling menemukan Mu Gaofeng yang tengah menyiksa kedua orang tua Lin Fingxi untuk memberitahukan keberadaan kitab Bisi Qianfa. Siksaan demi siksaan dilakukan oleh kakek tua itu hingga Ling mendapatkan akal untuk membohongi Mu Gaofeng agar kabur dari sana. Dan ia pun menemukan ibu Lin Fingxi yang sudah tak bernyawa, dan Lin Xianan menitipkan pesan untuk disampaikan kepada anaknya. Tak jauh dari sana ketua Yue dan rombongannya pun mendengar suara Ling yang berteriak sehingga mereka pun ke sana, dan Lin Fingxi hanya bisa menangisi kedua orang tuanya yang sudah tak bernyawa. Sepulangnya ke Gunung Hua, Lin Fingxi diangkat secara resmi menjadi murid sekte Huasan. Namun Ling sebaliknya, karena sepak terjangnya melanggar peraturan sekte, diantaranya membunuh murid sekte King Chen dan bergaul dengan bandit Tian Boguang, membuatnya dihukum dikirimkan untuk menyendiri di tebing Gunung Hua selama 1 tahun. Saat itu ketua Yue akan mengajari Lin Fingxi jurus dasar perguruan Huasan. Namun ia memintanya untuk memperdalam ilmu pedang keluarganya Bisi Qianfa terlebih dahulu sebelum mengajarinya jurus pedang Huasan. Sedangkan Ling yang tiba ke tebing Gunung Hua menemukan ukiran nama salah satu pembesar sekte Huasan. Pendekar Huasan ini tidak tahu, diam-diam ia diawasi oleh sesosok manusia di goa tersebut. Setiap hari Ling diantar makanan oleh adik seperguruannya, baik Lu Dayo maupun Yu Lingsan. Hari-hari Ling lalui seorang diri, hanya bisa berlatih pedang, dan tanpa terasa waktu 3 bulan pun telah terlewati. Dan bela diri Lin Fingxi pun semakin membaik, walau ia masih tergolong lemah dibandingkan semua saudara seniornya. Yu Lingsan yang diajari ibunya pedang gadis suci berlatih dengan Lin Fingxi, dan Yu Lingsan mengalahkan adik seperguruannya itu dengan mudahnya. Sehingga membuat Lin Fingxi frustasi dengan peningkatan kungfunya yang tidak seberapa dan memunculkan bayangan akan kandas rencana balas dendam atas kematian kedua orang tuanya. Hasilnya ia pun berlatih semakin keras. Dan Yu Lingsan mulai membantunya dengan mengajarinya berlatih kuda-kuda. Namun Lin Fingxi yang tidak sabar dengan menganggap Yu Lingsan hanya mempermainkannya. Malam harinya kedua orang ini pun berpapasan di tengah malam, dan Yu Lingsan tanpa sengaja kakinya terluka yang membuat Lin Fingxi membantu membalut luka dan menggendongnya kembali ke kamar sekaligus meminta maaf atas perlakuannya sebelumnya. Dari sinilah secara tidak sadar Yu Lingsan mulai perhatian dengan Lin Fingxi yang tekun dan berambisi, dan tidak seperti Ling yang kurang serius. Dalam suatu kesempatan Lin Fingxi dikirim gurunya turun ke kota mencari lukisan untuk dijadikan hadiah kepada ketua 5 aliansi mereka dalam waktu dekat. Yang ternyata Yu Lingsan diam-diam ikut ke kota yang membuat Lin Fingxi pun mempergokinya. Kemudian mereka pun makan bersama, serta Lin Fingxi membelikan sebuah aksesoris rambut untuk kakak seperguruannya itu. Hari demi hari terlewati, akhirnya ketua Yue dan istrinya pun berangkat menuju sekte Songshan untuk menghadiri upacara ulang tahun ketua aliansi, dan urusan perguruan dititipkan kepada Lao Deno. Kemudian Lin Fingxi kembali mendekati Yu Lingsan dengan membawa ubi bakar di saat salju pertama turun. Namun saat dibuka ternyata ubi yang telah berubah menjadi arang, dan kedua orang ini pun langsung menyerang Lu Dayo yang sedang berlatih. Lu Dayo ini mengakui kalau ia telah menukar ubi bakarnya dengan arang. Dikarenakan kesal melihat kedekatan hubungan kedua orang ini, sekaligus mengingatkan hubungan Yu Lingsan dengan Ling, yang membuat seketika Yu Lingsan mulai tersadar dan merasa telah mengkhianati cinta kakak pertamanya. Tak lama kemudian ia pun segera mengunjungi sang kakak di atas tebing dan menginap semalam di sana karena hujan salju yang lebat. Di saat tertidur, Ling terus mendengar adik seperguruannya itu yang terus mengigau menyebut nama Lin Fingxi. Namun tidak ada yang ia curigai hingga esok paginya Lin Fingxi naik ke atas bukit menjemput Yu Lingsan untuk pulang. Pada awalnya Lin Fingxi sebenarnya tidak mencintai Yu Lingsan. Ia mendekati gadis itu karena ia ingin diajarkan kungfu yang lebih oleh gurunya agar ia bisa segera menuntaskan balas dendam. Namun saat ini perasaannya malah terbalik. Setelah terbangun dari tidurnya, batin Yu Lingsan semakin tersiksa di antara rasa bersalahnya mengkhianati cintanya Ling, serta sesungguhnya yang mulai menyukai Lin Fingxi yang terus mendesaknya untuk jujur perasaannya sendiri.
Sementara itu, Ketua Yue dan istrinya tiba di Sekte Songshan untuk menghadiri upacara formal ulang tahun, di mana saat itu Ketua Zuo menawarkan 5 aliansi digabung menjadi satu sekte besar. Yang usulan tersebut ditolak oleh semua ketua dari 4 sekte yang hadir, kecuali Sekte Hengshan Selatan yang diketuai Moda yang tidak datang. Merasa semua pendekatan yang ia lakukan tidak berguna, Lin Fengxi mengganti strateginya dengan mulai mencueki Yu Lingshan yang berbalik mencari perhatian adik seperguruannya itu. Yang pada akhirnya hubungan cinta segitiga saudara Huasan ini pun membuat Ling tersakiti. Di saat ia merasa khawatir dengan Yu Lingshan yang mulai berubah, dia diam-diam turun ke bawah gunung menemukan Lin Fengxi yang sedang berpelukan dengan kekasih hatinya. Ia pun kembali ke tebing gunung Hua dan mengeluarkan pedangnya dengan membabi buta, sehingga sebuah dinding gua rubuh dan ia masuk ke bagian lain. Gua yang berisikan ukiran jurus pembalik serangan untuk setiap jurus pedang dari 5 aliansi. Semua jurus pedang itu pun terkontor, yang membuat Ling merasa tidak ada gunanya jurus pedang Huasan yang ia pelajari selama ini. Dan dari gua itu ia mulai menyadari sejarah kelam masa lalu tentang bagaimana 5 aliansi memperdayai dan memerangkap tetua matahari bulan dulunya. Di tempat lain, penyelidikan Dongfang membuahkan hasil. Ia menerima bahwa biarawati Yilin adalah pemilik kantong jimat tersebut dan bergegas menuju Hengshan Utara menemui adiknya itu. Dengan menguraikan rambutnya, ia memberitahukan bahwa dirinya adalah kakak kandung Yilin. Dan setelahnya Dongfang merasa Yilin tampak kurang ceria seperti ada ganjalan dalam hatinya, sehingga ia pun diberitahu biarawati lainnya bahwa Yilin suka termenung seorang diri sejak bertemu dengan Ling. Dongfang kemudian pergi mencari dan menjebak Tian yang ia rantai dan berikan racun untuk membawa Ling menemui Yilin dalam waktu 1 bulan atau Tian akan mati keracunan. Dan berita Tian yang akan datang ke Huasan membuat Ketua Yue naik ke tebing Gunung Hua bersama istri dan para muridnya. Ia ingin menguji sudah sedalam mana perkembangan jurus pedang Ling selama ini. Zhongzi pun menjadi lawan tandingan Ling yang melawan dengan ragu-ragu dan menarik jurus-jurusnya. Berpikir tidak ada gunanya pedang Huasan yang ia pelajari selama ini. Ketua Yue lalu menghentikan pertarungan tersebut dan menegur Ling telah menggunakan jurus-jurus tak lazim yang tidak berfokus pada tenaga dalam. Sang guru kemudian menceritakan sejarah Huasan kepada semua murid dan putrinya di saat itu juga. Saat itu Huasan terdiri dari 2 faksi, yaitu faksi Qi dan faksi pedang. Kedua faksi ini berselisih demi kebaikan Huasan itu sendiri. Sementara faksi Qi percaya bahwa tenaga dalam lebih penting dari jurus pedang, dan faksi pedang percaya dengan teknik jurus lebih penting daripada tenaga dalam. Singkat cerita, faksi Qi menang atas perseteruan tersebut sehingga faksi pedang mengungsi dari Huasan, dan Ketua Yue merupakan praktisi Huasan dari faksi Qi, di mana mereka percaya tenaga dalam harus diutamakan untuk menjadi petarung yang kuat ketimbang jurus pedang itu sendiri. Untuk itu Ketua Yue memperingati Ling dan semua muridnya harus memprioritaskan berlatih tenaga dalam ketimbang melatih jurus pedangnya. Kemudian Ling pun mulai mendengar nasihat gurunya dan melupakan semua jurus-jurus counter di dalam goa dengan memurnikan tenaga dalam. Hingga suatu hari Tian datang ke sana membawa 2 gentong arak. Kedua orang ini pun minum dan mengobrol sepanjang hari. Tian lalu mengungkap maksud kedatangannya untuk membawa Ling bertemu dengan Yilin. Hingga penolakan yang dilakukan Ling ini membuat Tian mengajaknya untuk berduel. Jika Ling bisa menahan 30 jurusnya, maka ia tidak akan memaksanya. Namun jika tidak, Ling harus mengikutinya turun gunung untuk menemui Yilin. Duel mereka pun dilakukan dengan 8 pertukaran jurus saja. Ling menjadi tumbang. Namun Ling tetap tidak bersedia mengikuti Tian untuk turun gunung dengan menganggap ajakan taruhan tersebut hanya bersifat sepihak. Ling kemudian masuk ke dalam gua mempelajari ilmu pedang dari sekte lain, dan dia keluar kembali melawan Tian yang lagi-lagi mengalahkannya di bawah 30 jurus. Ia yang ingin kembali ke dalam gua mencoba mencari jurus lain, dicegah oleh Tian yang merasa curiga ada seseorang di dalam gua yang mengajari Ling. Takut kalau reputasi Huasan dan keempat sekte lainnya akan tercoreng jika sampai Tian menemukan ukiran jurus counter dalam gua. Ling kemudian mengkeredak bahwa ada seorang guru sakti di dalam gua yang mengajarinya. Tian kemudian memaki-maki orang sakti yang dimaksud, hingga seorang kakek tua keluar dengan memberikan Tian sedikit pelajaran. Meski tidak mengenali siapakah kakek tua tersebut, namun Tian membuat tebakan bahwa sang kakek adalah Feng Qing yang salah satu pembesar Huasan di masa lalu. Feng Qing kemudian mengajarkan Ling cara menahan 30 jurus dari Tian tidaklah sulit, yaitu hanya perlu merubah urutan pengeluaran jurusnya saja.
Dan dalam sekejap Ling berhasil menahan lebih dari 100 jurus dalam duel, meski akhirnya Tian tetap menang. Dan Ling diajarkan cara menotok lawannya hingga Tian terbaring membatu di tanah. Feng Qing lalu mengajak Ling masuk ke dalam goa dengan menjelaskan semua teori pedangnya, bahwa semua jurus bisa di-counter. Untuk itu falsafah ilmu pedang tertinggi adalah dengan belajar menggunakan jurus yang tidak memiliki bentuk. Jika tidak ada bentuk apapun, maka tidak ada yang bisa di-counter oleh lawan. Feng Qing lalu menjelaskan lebih jauh tentang 9 filosofi teori pedang yang mampu ditangkap oleh Ling dengan segera. Melihat Ling yang pintar, ia merasa ada harapan pendekar luasan ini mempelajari 9 jurus pedang Dugu Kyuubai yang terdiri dari jurus dasar, dan sisa 8 jurus lainnya terdiri dari pengalahkan permainan pedang, golok, tombak, tongkat, cambuk, tapak, panah, dan chi atau tenaga dalam. Dalam bahasa sederhana, 9 jurus pedang Dugu Kyuubai bisa memprediksi gerakan lawan selanjutnya, sehingga bagaimanapun juga jurus Dugu Kyuubai akan selalu lebih cepat dari lawannya karena dia sudah membaca apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah menjelaskan teorinya, Feng Qing mengajarkan jurus ketiga terlebih dahulu untuk mengcounter serangan golok Tian. Kemudian Ling pun melawan Tian yang ia kalahkan dengan mudahnya. Saat itu Ling bisa mengalahkan Tian bukan karena ia mendadak mencari cepat, tapi dikarenakan dia sudah mengerti filosofi jurus ketiga Dugu Kyuubai, sehingga semua gerakan Tian sudah terbaca olehnya. Setelah itu Ling pun memohon kepada tetua Feng Qing untuk mengajarinya sisa 8 jurus Dugu Kyuubai yang lainnya. Sementara itu Tian pun turun gunung dengan menyatakan ketidakberdayaannya menyelesaikan misinya, sehingga Dongfang sendiri naik ke tebing gunung gua dan dia pun dihadang oleh Feng Qing yang bertarung dengannya. Setelah melalui serangkaian pertukaran jurus, kedua orang ini berimbang dan Dongfang dibiarkan untuk menemui Ling. Ling pun diajak untuk menemui Yilin, sementara Ling menjelaskan jika ia tidak memiliki perasaan apapun kepada biarawati tersebut. Terlebih lagi ia sedang dihukum dan tidak diperkenankan meninggalkan tebing itu. Namun Dongfang tidak menyerah untuk membujuk Ling yang membuatnya untuk tinggal di sana beberapa saat. Hingga dalam suatu kesempatan Ling mendorong Dongfang yang ia kira lelaki selama ini untuk masuk ke dalam air mandi bersamanya. Yang ternyata setelah melihat belahan dada pada tubuh Dongfang, Ling baru menyadari jika orang tersebut adalah seorang wanita. Sejak saat itu Dongfang tidak berpenampilan sebagai lelaki lagi, namun ia tetap menyembunyikan identitasnya sebagai ketua Matahari Bulan dengan menggunakan nama samaran. Setelah beberapa waktu, tetua Feng Qing telah mengajarkan semua ilmu pedang Dugu Kyuubai kepada Ling, dan tetua ini pun berpesan agar tidak membocorkan namanya kepada siapapun karena ia tidak ingin bersinggungan lagi dengan dunia persilatan dan pergi begitu saja. Dan di tempat lain, dalam suatu kesempatan Sekte Wasan pun didatangi oleh dua kawan lama dari faksi pedang yang dulu tersingkir oleh faksi Qi, yaitu Feng Buping dan Cheng Buyao yang ingin merebut kembali Sekte Wasan, yang akhirnya ketua Yue pun bertarung dengan Cheng Buyao. Hingga Ding Mian juga datang membawa pesan ketua aliansi dengan memerintahkan ketua Yue menyerahkan posisi ketuanya. Lalu Feng Buping membuka kedok ketua Yue yang dulu pemimpin faksi Qi mengalahkan faksi pedang dengan cara liciknya. Dan seketika Ling pun tiba bersama Dongfang setelah diberitahu bahwa guru mereka dalam masalah. Untuk membela gurunya, Ling pun bertarung dengan Cheng Buyao. Namun ilmu pedang Dugu Kyuubai yang baru ia pelajari belum sepenuhnya dimengerti dengan baik, sehingga konsentrasinya terpecah dan membuatnya terluka berat. Namun Dongfang yang melihat itu pun langsung membunuh Cheng Buyao dalam satu serangan serta membawa Ling pergi dari sana. Ling yang sekarat dengan terpaksa disalurkan energi oleh Dongfang karena jika ia menyalurkan tenaga dalamnya maka akan membuat konflik energi dalam tubuh Ling ke depannya. Namun ia tidak memiliki pilihan lain untuk menyelamatkan nyawa Ling terlebih dahulu. Dan setelah Ling tersadar, ia pun meminta agar dibawa kembali untuk menghadap sang guru. Sesampainya di Sekte Wasan, Dongfang pun diundang untuk menginap di sana sementara waktu. Ling kemudian menolak memberitahukan gurunya tentang jurus pedang yang ia pelajari dan siapa tetua yang mengajarinya, karena ia telah berjanji kepada tetua tersebut untuk merahasiakannya. Sementara Ling tidak bisa menceritakan lebih banyak lagi tentang Dongfang karena ia sendiri tidak pernah menanyakan identitas dan asal wanita itu. Sedangkan Zhongze melihat ilmu meringankan tubuh Dongfang di saat memetik jamur dengan putrinya sangat mirip dengan aliran sesat mulai khawatir.
Dan dari dugaan tersebut mereka pun menjebak Dongfang. Zhongze yang menyamar menggunakan baju Ling tiba-tiba keluar dari kamar dan kabur di hadapan Dongfang yang mengejarnya hingga ke jembatan. Di tengah itu ketua Yue memutuskan rantai jembatan dan minyak dituangkan untuk membakar Dongfang yang berhasil lolos. Namun dia bersumpah akan kembali membalas dendam. Akan takut dengan ancaman itu, ketua Yue pun memutuskan untuk meninggalkan sekte Wasan dan pergi ke Songshan untuk mencari bantuan. Semua muridnya pun diajak berpergian dan meninggalkan Ling yang sakit-sakitan yang akan dijaga oleh Lu Dayo. Setelah beberapa waktu, Yu Lingshan menyelinap kembali ke Wasan dengan memberikan kitab lembah yang dicuri dari ayahnya untuk Ling pelajari agar segera menyembuhkan lukanya. Namun Ling menolak mempelajari ilmu yang dicuri dari gurunya itu dan menotok Lu Dayo yang memaksanya. Buku itu pun ditempatkan di bawah bantal ranjangnya dan dia pun keluar mencari udara segar. Dan di saat itu ia pun melihat sebuah gentong raksasa berisi orang di dalam menggelinding ke arahnya. Orang itu ternyata Tian yang barusan diperdaya oleh orang lain. Kedua orang yang sekarat ini, yang satu sakit-sakitan dan yang satunya lagi terkena racun, berjalan bergandengan hingga bertemu dengan Ding Mian yang menyerang mereka berdua. Sementara itu ketua Yue pun akhirnya tahu kalau putrinya telah mencuri kitab lembahnya, memutuskan untuk kembali ke Wasan bersama Yu Lingshan mengambil kitab tersebut. Namun di tengah jalan mereka melihat Dongfang yang menyelamatkan Ling dan Tian dari Ding Mian. Ling tidak tahu apapun soal sang guru yang menjebak Dongfang yang tengah salah paham kepadanya. Dan setelah melihat ketua Yue telah tiba di sana, Dongfang yang ingin membalaskan dendam merasakan tubuhnya yang lemas akibat energinya yang belum sepenuhnya pulih setelah menyalurkan kepada Ling sebelumnya. Ketua Yue pun memanfaatkan kesempatan itu untuk membunuh Dongfang yang dicegah oleh Ling. Sementara Tiang membawa Dongfang yang lemas pergi dari sana. Mereka lalu kembali ke Wasan dengan menemukan Lu Dayo yang masih terduduk diam ditotok oleh Ling semalam. Namun di saat totokan dibuka, Lu Dayo tetap tidak bergerak dan setelah diperiksa ternyata ia telah tak bernyawa. Hingga kitab lembah pun telah hilang dari sana. Ling hanya bisa berlutut dengan menjelaskan situasi tersebut kepada sang guru yang sulit mempercayainya. Yang akhirnya Ling pun dibawa ikut turun bersama sang guru dan para saudaranya melakukan perjalanan. Setelah beberapa waktu suatu malam di saat hujan turun lebat, mereka dihampiri sejumlah pesilat bertopeng yang menuntut ketua Yue untuk menyerahkan kitab Bisi Qianfa. Dalam sekejap pertarungan pun berlangsung di antara mereka. Ling yang masih sakit-sakitan pingsan seketika itu, dan di saat ia tersadar menemukan beberapa mayat adiknya telah berkelimpangan. Sementara tidak jauh dari sana, para murid Wasan sudah tertotok, hingga akhirnya ketua Yue pun juga tertotok dan ditawan oleh orang yang bercadar hitam ini. Saat itu juga Liu Pai bersama Feng Buping datang dengan berpura-pura tidak kenal dengan para kawanan berjubah hitam yang sebenarnya adalah pesilat bayaran dari sekte Songshan. Saat itu juga Ling tiba dan duel yang ia lakukan dengan Feng Buping untuk menyelamatkan gurunya berlangsung sengit. Semua orang yang menyaksikan duel itu bisa melihat bagaimana anehnya gerakan Ling yang sangat cepat. Dan setelah duel yang cukup panjang itu, Feng Buping dikalahkan dengan menyatakan kemampuan berpedang Ling sangat luar biasa. Walau ia tahu kalau Ling tidak menggunakan ilmu pedang wasannya, karena menurutnya teknik berpedang ketua Yue pun bahkan belum mencapai taraf yang Ling pergerakan barusan. Feng Buping lalu mengucapkan terima kasih kepada Liu Pai atas bantuan sekte Songshan kepada dirinya untuk merebut kembali sekte Wasan. Namun kekalahannya dari Ling membuatnya tidak memiliki muka untuk merebut posisi tersebut, dan ia pun pergi begitu saja. Dan Liu Pai yang tahu ia bukanlah lawan Ling, ia pun pamit dari sana. Dan setelah itu sejumlah pesilat berjubah hitam ini akhirnya mengeroyok Ling, dan Ling berhasil mengalahkan yang membuat buta semua lawannya. Sementara luka dalam tubuh Ling kembali kumat, dan para lawan menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri dari sana. Dengan kondisi sekarat, Ling memaksakan dirinya membuka totokan sang guru dan langsung terhempas pingsan jatuh ke tanah. Sementara di tempat lain, ketua Zuo diberikan laporan oleh para penyerang bercadar hitam bahwa Ling telah membutakan mereka semua, yang membuat ketua Zuo mulai curiga jika Ling telah mempelajari ilmu Bisi Qianfa yang ia cari selama ini. Setelah Ling tersadar, mereka melanjutkan perjalanan hingga tiba ke kediaman kakek Lin Fingxi di kota Loyang. Saat itu Ling mulai merasa diacuhkan oleh gurunya sejak menyelamatkan mereka dengan permainan pedang Du Qiubai. Sang guru masih curiga kepada Ling yang telah berlatih ilmu Bisi Qianfa yang diagung-agungkan oleh para pendekar pedang pada masa ini. Rasa curiga itu juga menular ke paman dan kakek Lin Fingxi yang mencurigai Ling telah mencuri kitab Bisi Qianfa, karena saat itu Ling merupakan orang yang bertemu dengan mendiang ayah Lin Fingxi terakhir kalinya.
Lalu Wang Bofen paman Lin Fingzi juga datang menyerang Ling dan berhasil merebut sebuah kitab dari tubuh Ling yang langsung disidang di hadapan keluarga Wang dan gurunya. Wang Yunba kakek Lin Fingzi menyatakan buku itu adalah bukti Ling telah mencuri kitab bisi Tianpa, tapi Ling bersikeras mengatakan itu adalah buku musik. Sementara yang lainnya tidak percaya dengan pengakuan Ling, justru Zhongse membela muridnya meminta seorang ahli musik untuk mengenali buku tersebut. Yixi yang merupakan seorang akuntan keluarga Wang yang mengerti musik pun mencoba mempelajari buku tersebut. Namun pengetahuannya terbatas dan menyarankan untuk mencari seorang pengrajin keranjang bernama Lu Zueng. Dan Lu Zueng pun meyakinkan itu adalah buku musik dan bukan buku kungfu yang disamarkan. Namun kemampuan Lu Zueng terbatas untuk memainkan musik itu sampai selesai, sehingga ia pun membawa buku itu untuk dimainkan oleh bibinya dari dalam rumah. Dari berikan kecapi hingga permainan seruling musik itu diselesaikan, sekaligus menyangkal tuduhan kakek Wang Yuanba yang meminta maaf kepada Ling. Semua orang pun bubar kecuali Ling yang ingin berterima kasih kepada Lu Zueng dan bibinya. Ling pun memberikan buku musik tersebut kepada bibi Lu Zueng yang sebenarnya adalah Rending. Namun Ling berpikir wanita di dalam kelambu itu adalah seorang nenek karena Lu Zueng memanggilnya sebagai bibi. Ling pun menceritakan buku itu ditulis oleh Chiang dan tetua Liu, dan tiba-tiba sakit dalam tubuh Ling pun kumat kembali. Lu Zueng kemudian menyalurkan energinya dan Rending memainkan sebuah lagu untuk menenangkan keadaan Ling. Sejak saat itu Ling setiap harinya berkunjung ke rumah bambu itu, belajar bermain kecapi dari Rending. Hingga suatu hari gurunya meminta mereka untuk melanjutkan perjalanan ke kota lain. Dan Rending sambil meneteskan air mata hanya bisa meminta Ling untuk menjaga dirinya baik-baik saat mereka berpisah. Dan di saat hendak pergi dengan kereta kuda, Lu Zueng datang membawakan sebuah hadiah kecapi dari bibinya untuk Ling. Sedangkan Wang Bofeng yang kesal melihat pengrajin keranjang yang sombong itu mencoba menyerangnya dari belakang. Namun dihadang dengan jari Lu Zueng yang kemudian menginjak kakinya hingga masuk ke dalam tanah. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari Ningali Film. Si Otong undur diri dan salam Sundaners.